Kalian udah tau belum sih tahun ini tuh NTT bakal ada pilgub nih? Kayaknya bakal rame banget sih. Udah dong, aku tuh mah ngikutin berita soal para calon gubernur. Katanya kandidatnya kali ini cukup kuat ya. Iya, aku juga baca juga ada beberapa nama yang udah dikenal dan punya pengalaman. Tapi menurut kalian apa sih yang paling penting buat NTT tuh sekarang? Kalau menurutku sih yang penting itu pengembangan pariwisata. Kita punya banyak destinasi keren seperti Labuan Bajo. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, sayang banget. Iya setuju. Ya benar-benar setuju Li. Tapi jangan lupa Li soal pendidikan juga. Masih banyak tuh di daerah di NTT yang fasilitas pendidikannya tuh kurang. Ntar semoga aja sih yang kepilih jadi pemimpin nih bakal punya program buat itu Li. Benar-benar. Perbuat hasil, aku juga lihat soal pertanian perlu perhatian. Banyak masyarakat di NTT yang hidup dari sektor pertanian, tapi dukungan pemerintah masih minim. Kalau gua sih lebih mikirin infrastruktur. Jalan-jalan di daerah NTT tuh masih banyak yang rusak. Kalau akses susah, ekonomi juga jadi lambat berkembang. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak paslon siapa aja? Aku cuma tahu garis besarnya aja. Siapa ya? Kalau gue sih, kalau nggak salah ya, gue baru baca tuh soal paslon nomor 1 itu namanya Victor Laiskodat sama Joseph Nesoy. Victor Laiskodat itu gubernur pertahanan. Kalau Joseph Nesoy itu Bupati Timur Tengah Utara. Oh, saya paslon ini udah punya pengalaman ya. Victor Laiskodat kan udah cukup lama jadi di gubernur NTT. Iya, mereka punya track record yang kuat. Visi mereka itu NTT bangkit, sejahtera, dan berkeadilan. Fokusnya sih melanjutkan pembangunan yang udah dimulai di periode sebelumnya, seperti infrastruktur dan pariwisata. Tapi apakah mereka bisa membawa perubahan besar atau cuma melanjutkan yang sudah ada ya? Itu yang kita perlu lihat. Iya bener Li, bener-bener. Tapi mereka juga punya tantangan besar Li di sektor ekonomi tuh. Karena kita tahu kan ya, di NTT itu masih banyak banget yang hidup di sektor pertanian dan UMKM kan. Harus ada kebijakan yang dukung sektor-sektor ini coy. Betul, tapi ada paslon lain kan. Aku dengar ada paslon yang juga punya program untuk memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan di NTT. Iya, paslon nomor 2 itu Beni K. Harman dan Maria Geong. Beni itu anggota DPR RI dan Maria Geong itu adalah perempuan yang cukup dikenal di dunia pendidikan. Mereka punya visi yang agak berbeda ya. Lebih fokus pada pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah NTT. Aku rasa mereka bisa jadi alternatif bagus. Benar-benar. Iya, kalau mereka semua serius dengan program pemerataan pembangunan, itu bisa sangat bermanfaat sih buat daerah-daerah terpencil di NTT. Terutama yang masih tertinggal di soal fasilitas pendidikan sama kesehatan. Benar-benar. Iya, ada sektor pertanian juga harus jadi perhatian. Banyak petani di NTT yang masih kesulitan mendapatkan akses ke teknologi dan pembiayaan. Kalau harus ada Ya, kayak ada yang mempermudah mereka. Oh, Kalau menurut gue, kita harus lihat juga bagaimana mereka merencanakan pembangunan infrastruktur. Banyak di daerah NTT yang akses jalannya buruk. Jadi penting banget buat calon yang terpilih tuh untuk fokus di sana. Bos sih setuju Pan. Infrastruktur harus diprioritaskan agar perekonomian biar berkembang dan pariwisata bisa maksimal. nah iya, dan kita juga harus ini Li, perhatiin juga nih soal transparansi anggaran. Pemimpin yang terpilih nanti nih harus ada nih, terus bisa memastikan juga nih anggaran yang digunain itu baik apa enggak. Tuh, benar-benar. Yuk, kita butuh pemimpin yang mengelola sumber daya NTT dengan bijak, nggak hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Dan kita juga nggak boleh lupa soal berkelanjutan lingkungannya. NTT punya keindahan alam yang luar biasa, dan itu harus dijaga dengan bijaksana, yang mendukung kelestarian alamnya. Betul. Jangan sampai pembangunan merusak alam. Kita harus menemukan keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Iya benar. Makanya nih kita harus selektifkan dalam memilih. Nah jangan sampai kita itu milih cuman karena popularitas doang atau pencitraan semata. Jadi kita tuh butuh program yang jelas gitu dan bisa direalisasikan. Benar. Setuju banget. Pemimpin yang terpilih nanti harus punya track record yang jelas dan bisa membawa perubahan yang nyata di NTT.
Dan kita sebagai pemilih juga harus terus mengikuti perkembangan mereka. Jangan hanya mengandalkan informasi sesaat, tapi pastikan kita benar-benar memahami visi misi mereka. Yuk, kita semua terus diskusi tentang ini. Dan pastikan kita jadi pemilih yang cerdas. Kita nggak boleh golput, karena setiap suara kita itu sangat berarti. Iya benar-benar. Amin. Amin. Semoga ya pilihan kita itu bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi NTT. Kita semua tuh berharap ya NTT itu bisa lebih maju, sejahtera dan adil untuk seluruh rakyatnya. Setuju Pak Dino. Dengan kebersamaan dan memilih yang cerdas, kita pasti bisa membawa perubahan besar buat NTT. Ayo kita pantau terus perkembangan kampanye dan pastikan kita tetap jadi pemilih yang terinformasi. Semoga NTT ke depannya jadi tempat yang lebih baik buat kita semua. Amin ya. Amin. Bener sih kata Evan juga bener ya tentang masalah itu. Benar. Kalau kita nggak peduli ya siapa lagi yang peduli? Kita kan nggak akan merasakan itu semua. Bener, betul banget Li. Selain itu ya, kita juga tuh harus mulai ngajak orang-orang sekitar gitu tuh buat lebih peduli di pemilihan ini tuh. Banyak ya yang gak terlalu aktif ikut diskusi politik. Padahal keputusan ini tuh bakalan berpengaruh juga langsung ke kehidupan mereka, coy. Iya. Dan satu hal yang penting, kita juga harus menghargai pilihan orang lain. Jangan sampai karena beda pilihan kita jadi nggak akur. Yang terpenting itu adalah memilih dengan hati nurani dan berdasarkan informasi yang jelas. Iya Pak, kita bisa memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun. Kadang pemimpin terpilih juga butuh perspektif masyarakat untuk memperbaiki kebijaksanaan mereka. Jadi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal mendukung dan mengingatkan. Betul. Karena yang terpenting bukan hanya saat pemilihan, tapi bagaimana kita mendukung pembangunan berkelanjutan setelahnya. Iya bener deh, setuju banget nih. Dengan komunikasi yang baik nih antar pemerintah sama masyarakat, kita tuh bisa lebih cepat mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan NTT. Jadi ya meskipun udah milih nih, tugas kita tuh belum selesai. Tuh ya. Jadi tuh harus kita tuh harus mastiin gitu. Benar-benar. Karena tugas kita tuh nggak cuma sampai situ. Dan kita juga harus ingat, pilgub bukan cuma soal memilih satu orang, tapi juga soal memilih masa depan. Ini tentang NTT yang maju, lebih adil dan lebih sejahtera buat semua. Iya, dan kita sebagai masyarakat juga harus ikut mendukung program-program mereka yang pro rakyat. Apalagi yang berfokus pada sektor-sektor yang selama ini belum terpenuhi optimal seperti pendidikan dan kesehatan. Iya itu cuy, iya bener sih. Setuju gua sama opini Evan. Betul. Iya betul. Ya gua rasa sih benar sih opini Evan tentang pendidikan dan kesehatan. Karena harus ya pendidikan itu kan penting banget ya. Apalagi Indonesia kan sekarang harus punya pendidikan yang baik gitu. Jangan sampai kalah kita sama pendidikan di negara-negara lain ya gitu ya. Karena kalau kalau pendidikan kita kurang, pasti itu bakal ngaruh ke ekonomi. Karena kan yang kerja juga masyarakat ya kan. Iya. Itu. Dan ini bakalan dampak bagi generasi selanjutnya. Iya. Jadi kalau kita harus berusaha sekarang, generasi berikutnya Setuju. Jangan termakan hoax sih. Iya, kok gini ya, rakyat gitu tuh kadang-kadang tuh Gampang termakan hoax. iya gampang termakan hoax gitu. Maksudnya misalnya ya ya kayak berita-berita yang belum pasti lah, Iya. mereka ikutin itu, benar-benar. mereka viralin gitu kan. Iya. Nah terus juga itulah kenapa kita harus terus berpartisipasi aktif ya untuk beri masukan, terus mengawal pemimpin yang terpilih supaya kita tuh nggak lupa sama janji-janji mereka. Di NTT tuh harus jadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Kita juga harus bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Harus bersinergi demi mencapai tujuan bersama. Oh kalau untuk yang baru ya,
kemarin itu kan ada Pilpres ya. Ya Pilpres nggak sih 2024 ya? Oke. Jadi kita kalau ngomongin soal Pilpres ini seru nih. Karena kan itu kan memilih untuk masa depan kita kan, presiden nih. Jadi gimana tanggapan lu Pan tentang Pilpres tahun ini? Kalau menurut gue sih kepikiran belum siapa yang bakal kepilih Pilpres 2026 ya. Oh, oke. Hei. Iya sih 2026 ya. Gue juga penasaran sih soal Pilpresnya siapa aja yang bakal jadi paslon-paslonnya. Bener sih. Gimana Dap? Gue sih masih galau. Soalnya kandidat-kandidatnya agak kayak punya kelebihan masing-masing, tapi juga ada kekurangan. Iya. Beneran. Gue setuju banget sih. Tapi gue lebih suka nih yang programnya tuh fokusnya tuh ke ekonomi. Soalnya sekarang tuh lagi banyak kayak orang kesulitan gara-gara harga kebutuhan pokoknya tuh naik. Kalau gue lebih ngelihat ke track recordnya sih. Bukan cuma janji-janji waktu kampanye, tapi apa yang udah dia kerjain selama ini. Iya benar tuh. Bener juga tuh. Gue pribadi sih lebih ngamatin kandidat yang peduli sama isu lingkungan. Soalnya kan dampak perubahan iklim makin parah belakangan ini. Bener iklim ya. Iklim. Kalau lu gimana Dap tanggapannya? Tapi kalau ngomongin lingkungan doang tanpa memperhatikan sektor lain juga nggak cukup. Harus ada keseimbangan biar ekonomi nggak terlalu terbebani. Iya sih. Itu dia nih yang jadi tantangan kita tuh. Gue rasa sih pemimpin kita tuh nanti harus pinter ya cari kayak solusi yang bisa ngeimbangin semua aspek gitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi ada yang kandidat yang kayak gitu nggak ya? Gue nggak tahu. Ada nggak ada, kita tetap harus milih sih. Jangan sampai golput. Kalau gue lagi cari tahu soal program-program sosial mereka, terutama buat pendidikan. Iya bener banget. Pilpres kali ini penting banget sih. Jangan asal milih. Harus benar-benar cari tahu dulu siapa yang cocok buat masa depan negara kita ini. Gimana Dap? Tuh, yuk kita sama-sama melek politik kalau bisa. Melek. Ayo. Diskusi kayak gini sering-sering aja biar kita makin paham. Iya setuju. Siapa tahu kan dari diskusi kayak gini nih malah jadi paham gitu siapa yang nanti aja maksudnya siapa aja tuh yang kandidat terbaik tuh buat masing-masing kita. Benar-benar. Oke, jadi minggu depan kita bahas kandidat satu-satu yuk. Sekalian bandingin visi misi mereka. Gas. Boleh. Minggu depan kita tempat biasa ya. Ya biar nggak bikin Asal minggu depan tuh kayak kelamaan ya. Mumpung kita lagi rame-rame di sini nih, mungkin langsung aja kita bahas. setuju nggak lo pada? Mulai dari yang paling sering dibahas aja, si A. Dia terkenal banget karena program infrastrukturnya. Tapi gue baca ada yang bilang dia kurang fokus ke kesejahteraan rakyat. Oh iya sih bener, gue baca juga gitu tuh. Baca di beberapa forum gitu ya. Nah tapi gue suka nih dia tuh tegas ya, terutama soal kebijakan ya luar negeri. Itu tuh jadi kelihatan lebih dihormati di mata dunia tuh. Paslon nomor 02 misalnya. 02. Iya 02. Tegas sih, tegas. Nah. Tapi kalau terlalu fokus ke luar negeri, gimana nasib masalah domestik? Masih banyak orang yang struggling di sini. Masuk akal sih. Nah, kalau gue sih yang B gimana ya? Dia kayak lebih merakyat gitu. Nomor 1. Sering yang B. Yang kayak 2 ya. Iya, dan dia punya program yang katanya bakal mengurangi kemiskinan secara signifikan. Tapi gue agak skeptis. Apakah itu realistis atau cuma janji kampanye doang? Nah iya itu dia tuh kadang ya janji kayak gitu tuh yang besar gitu tuh. Itu cuma buat narik simpati doang. Padahal ya kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Pemanis doang itu. Iya. Kalau menurut gue, si B itu lebih enak didekati rakyat. Tapi gue masih belum yakin. Itu pemimpin yang merakyat. Karena kalau di atas terus tuh nggak bakal ngeliat ke bawah gitu. Iya betul. Ya kagak bakalan ngerti rasanya di bawah itu gimana. Benar, Marlo. Jadi itu gimana coy? Harus memilih pemimpin tuh yang kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita gimana, mau bikin grup nggak nih buat saling tukar info mana? Boleh. Udah nomor lu ntar kirim aja ya gue. Oh iya. Ya. Callingnya ya paling. Calling nih boleh. Oke. Oke. Dah. Thank you.